Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan metode pembelajaran STAT atau Student Teams Achievement Division atau bisa dikenal singkat dengan STAT. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Satya Narayana Jaya dan juga saya mempunyai teman yang bernama Muhammad Omar Syarif. Saya bersama Mas Omar merupakan satu kelompok yaitu di kelompok 19. Kebetulan dalam kesempatan kali ini saya bersama Mas Omar ingin menyampaikan mengenai metode pembelajaran Student Teams Assessment Division dan juga bagaimana bentuk pengaplikasiannya terhadap siswa. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan apa sih metode Student Teams Achievement Division itu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa metode pembelajaran itu harus digunakan kepada siswa yang berada di kelas. Tujuannya agar kelancaran dari penjelasan guru terhadap siswa itu sangat nyampe sekali materinya. Jadi dengan mudah siswa dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru tadi. Metode STAT ini tuh pertama kali itu diperkenalkan oleh Robert Salvin di Johns Hopkins University pada tahun 1970-an. Nah, STAT juga dalam metode STAT ini nantinya siswa itu akan dibagi menjadi kelompokan, yang artinya di dalam satu kelompok bisa berisikan 4 sampai 5 orang. Bisa diartikan bahwa metode pembelajaran STAT merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda agar saling bekerjasama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran atau memahami proses pembelajaran. Dalam metode pembelajaran STAT ini juga terdapat langkah-langkahnya yang harus dilakukan guru maupun dilakukan oleh siswa, karena keduanya harus terlibat di dalam model pembelajaran ini sehingga kelancaran dalam pembelajaran bisa dicapai. Langkah-langkah metode pembelajaran Student Teams Achievement Division sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Namun sebelum itu layaknya seorang guru, guru harus menyapa siswanya, yaitu memberi salam, menanyakan kabar, dan tidak lupa untuk berdoa bersama untuk dengan tujuan agar menunjang proses pembelajaran. Nah, kemudian barulah guru mulai memperkenalkan tujuan pembelajarannya seperti apa. Jadi di sini guru itu memiliki peran untuk menyampaikan rencana pembelajarannya ke depan, yang tentunya rencana pembelajaran tersebut harus berkaitan dengan metode pembelajaran STAT. Kemudian yang kedua, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran dari seorang guru, guru harus menyajikan informasi, yang di sini artinya guru harus memberikan gambaran muridnya agar bisa seolah-olah muridnya ini bisa paham terhadap materi yang disampaikan guru tersebut. Ya ibaratnya guru itu menerangkan sebuah materi lah. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah guru sudah mulai mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar, yang artinya di sini siswa itu sudah diminta oleh guru untuk membuat kelompok. Nanti seperti pengertian tadi, kelompoknya itu harus berisikan 4 sampai 5 orang. Jadi siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berisikan 4 sampai 5 orang tadi. Nah, tujuan dari kerja kelompok ini adalah agar masing-masing individu itu bisa saling bekerjasama dengan teman lainnya, sehingga individu saling bergotong royong, saling membantu satu sama lain
untuk memahami materi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapkan oleh guru di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar, yang artinya guru juga harus memantau muridnya dalam berkelompok, yang artinya jika muridnya ada kesusahan, ada hal yang tidak paham dalam materi tersebut, dalam tugas kelompok tersebut, guru itu bisa langsung menghampiri muridnya agar bisa menerangkannya kembali atau membantunya lah, seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah ada evaluasi. Jadi di sini guru itu melakukan evaluasi terhadap masing-masing kelompok. Hasil evaluasinya itu nanti diperoleh dari penugasan kelompok tadi. Jadi guru sudah memberikan tugas terhadap sebuah kelompok dan kemudian kelompok menyerahkan hasilnya kepada guru dan guru mengevaluasi hasil tersebut sehingga hal tersebut bisa diperoleh sebagai nilai. Nilai tersebut tentunya akan dievaluasi dengan baik oleh guru. Selain itu, evaluasi tidak hanya serta-merta berpusat pada perbaikan nilai, tetapi evaluasi juga berkaitan dengan perencanaan pembelajaran selanjutnya. Biasanya di sini guru sudah mulai memberikan sedikit materi lah mengenai pembelajaran di berikutnya. Jadi dengan sedikit memberikan tersebut dapat membuat siswa harus bersiap-siap untuk menghadapi pertemuan di selanjutnya. Kemudian yang keenam adalah memberikan penghargaan. Seperti namanya Student Dreams Achievement. Achievement di sini itu berarti sebuah penghargaan. Penghargaan ini nantinya akan diberikan oleh guru terhadap kelompok yang sudah aktif ataupun individu yang sudah aktif di dalam kelompok dengan pemberian sebuah reward pada kelompok. Harapannya bisa menjadi motivasi bagi semua siswa untuk selalu berpikir kritis ataupun aktif di dalam pembelajaran. Jadi seperti itu ya langkahnya teman-teman. Untuk pengaplikasiannya ada di video berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah sarapan semua? Yang belum besok lagi bisa sarapan ya. Berpikirnya selalu jernih. Untuk ketua kelasnya siapa ini? Ya, silakan Mas Akmal bisa memimpin doa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Ya, perhatiannya berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Teman-teman, apakah tahu perbedaan dari zaman dulu sama zaman sekarang? Ada yang tahu? Tahu. Silakan. Perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang itu, kalau zaman dahulu teknologinya masih kurang ada gitu ya, atau kurang maju, tetapi kalau zaman sekarang teknologi mah udah canggih, Pak. Oh, jadi zaman sekarang lebih canggih gitu ya? Ya, banyak yang belakang. Kalau dulu itu kita mau kemana-mana itu biasanya kita jalan kaki, atau kalau enggak kita naik beca atau bajai, angkot dan sebagainya. Tapi kalau sekarang itu kita kayak udah lebih enak gitu kemana-mana, soalnya udah ada Gojek, lewat HP itu bisa. Ini kelihatan ini mbaknya suka jalan-jalan. Jadi ini perkembangan di bidang transportasi ya? Iya, benar. Kalian semua tahu itu dikarenakan apa? Nggak tahu, Pak. Kalau nggak tahu, kita langsung ke materi aja biar anak-anak paham. Perkembangan yang seperti itu diakibatkan oleh adanya globalisasi. Jadi globalisasi ini merupakan perkembangan yang ada di
beberapa aspek. Itu tadi yang disebutkan, transportasi, terus ada teknologi, terus ada budaya, dan masih banyak lagi. Nah, dari globalisasi ini ada macam-macam bentuk globalisasi. Jadi Pak Guru tuliskan ya bentuk-bentuknya ya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari globalisasi. Untuk globalisasi kan membawa perubahan ya. Nah, dari perubahan itu pasti ada dampak yang dirasakan oleh semua kalangan. Nah, dampak dari globalisasi ini nanti kalian bisa cari sendiri, nanti akan dibagi kelompok. Nah, dari kelompok itu nanti akan dibagi ada bentuk, terus dampak, sama upaya untuk menghadapi globalisasi di masa sekarang. Karena ya kita tahu sendiri zaman sekarang kita pasti merasakanlah dampak dari globalisasi itu dan gimana sih cara untuk kita menghadapinya. Nah, kalau sudah paham, langsung saja dibagi kelompok ya. 3 kelompok membahas yang tadi. Nah, yang depan ini 3 orang kelompok pertama, terus ini 3 orang kelompok kedua, dan yang paling belakang kelompok ketiga. Iya Pak. Baik, Pak. Sekarang bentuk kelompok ya. Ya, ayo bentuk kelompok teman-teman. Gimana nih diskusinya? Aman. Bisa dicari kan materinya? Bisa. Kalau ada yang nggak kerja, ngomong ya. Iya Pak. Gimana? Ada nggak? Tidak ada aman sebelumnya. Nanti kalau nggak ada yang kerja kelompok, jangan tulis ya. Oke. Ini yakin bener ini. Iya Pak. Sudah didiskusiin belum? Sudah. Ya udah, ntar kalau ada pertanyaan bisa jawab ya. Aduh, bisik aja. Gimana? Sudah selesai mencari materi? Baik, kalau sudah silakan bangkunya dikembalikan seperti semula. Nah, berhubung anak-anak sudah mendapatkan materi yang didiskusikan, itu kelompok 1 bentuk globalisasi, yang kelompok 2 dampak globalisasi, dan kelompok 3 upaya menghadapi globalisasi. Nah, sekarang dari perwakilan kelompok, ada nggak nih yang mau menjelaskan dari apa yang sudah didiskusikan tadi bersama teman-teman kelompok? Kalau ada, silakan angkat tangan. Ya, baik, dari kelompok 1 silakan untuk menjelaskan bentuk globalisasi. Itu bentuk globalisasi ada 5. Ada globalisasi kebudayaan, globalisasi ekonomi, ada globalisasi komunikasi, globalisasi iptek, dan juga globalisasi transportasi. Baik, apakah kelompok yang lain paham? Paham. Pinter-pinter ini anak-anak. Amin. Langsung paham aja. Sudah belajar. Ya udah, langsung lanjut. Siapa dulu yang mau menjelaskan? Biar urus kelompok 2 dulu aja ya. Oke. Ya, silakan kelompok 2 untuk menjelaskan. Jadi Pak, saya itu mau menjelaskan tentang dampak dari globalisasi ini. Nah, dampak dari globalisasi
globalisasi, setelah saya berdiskusi dengan teman-teman, itu ada dua. Jadi dampaknya itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif contohnya seperti perkembangan iptek, perkembangan alat transportasi yang ada di Indonesia. Kemudian dampak negatifnya itu ada westernisasi dan meningkatnya kenakalan remaja. Cuma itu doang? Iya, Pak. Ya, baik, nggak apa-apa, cukup lengkap. Kemudian yang terakhir, kelompok 3 untuk menjelaskan upaya menghadapi globalisasi. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Saya Pak, Silakan. ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk menghadapi globalisasi. Upaya-upaya tersebut yaitu hendaknya kita lebih mencintai produk dalam negeri. Lalu globalisasi salah satunya tadi kan disebutkan oleh kelompok 1 tadi teknologi. Nah, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus difilter mana yang baik dan juga mana yang buruk. Lalu kita juga harus tetap mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila supaya kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang gitu. Udah, itu aja. Udah. Baik, untuk teman-teman yang tadi berani menjelaskan, mendapatkan poin lebih di penilaian. Nah, bagi teman-teman yang belum menjelaskan, diharapkan di kesempatan lain bisa berpartisipasi untuk menjelaskan. Siap. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham tentang materi semua? Kalau sudah paham, di sini Pak Guru akan memberi tugas sesuai bagian kelompoknya tadi. Siap, Pak. Silahkan kalian perinci ya bentuk globalisasi. Kayak tadi transportasi itu kayak gimana sih perkembangannya. Terus kalau yang dampak positif dan negatif itu juga kan pasti ada faktornya. Nah, itu juga diperinci juga. Lalu upayanya juga bisa dijelaskan secara lebih detail lah. Besok minggu depan bisa dikumpulkan, ditulis tangan aja. Ya. Cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas tadi silahkan untuk memimpin doa sebelum kelas kita akhiri. Baik, perhatian, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kelas kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ye kasih. Terima